Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian keluarga Sakinah RT 03 RW 3 Kelurahan Ngalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus Bapak Yudo Hartono beserta Ibu dan Mbak Tasya yang sama-sama hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Pak Yudo ini dalam rangka yang pertama tentu saja adalah tasyakuran menjelang pernikahan Ananda Tasya Salsabila putra Pak Yudo yang insyaallah akan melakukan akad nikah dengan Mas Muhammad Syafi'i dari Demak pada hari Sabtu besok. Tidak ada lain, kita semua yang hadir di sini dimohon untuk mendoakan semoga pernikahan Ananda Tasya dengan Mas Muhammad Syafi'i itu bisa berlangsung lancar, tidak ada masalah apapun, dan mudah-mudahan pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang dibinanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniai putra putri yang soleh dan solehah, dikaruniai rezeki yang banyak, halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua tadi doa khatimul Quran. Alhamdulillah Mbak Tasya ini ketika mau menikah menghatamkan Al-Quran dan tadi sudah didoakan dalam rangka khataman Al-Qurannya. Yang memimpin ini doa tadi secara khusus Mas Rifari Al-Hafid ya. Jadi insya Allah berkah doanya. Karena yang memimpin orang yang hafid Quran. Dan tentu saja yang ketiga tadi kita membaca Yasin Tahlil yang tentu saja pahalanya bisa kita yang membaca juga dikirimkan untuk almarhum almarhumah keluarga besar Pak Yudo dan Yudo, juga almarhum almarhumah keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, terutama Mbak Tasya calon pengantin yang berbahagia. Kita semua kalau ada orang menikah itu biasanya mendoakan semoga keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi apa itu semuanya itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu? Ya mungkin kita asing ya karena itu bukan bahasa kita. Dan memang bahasa Arab itu
tidak seperti bahasa Indonesia. Ya. Kadang-kadang apa namanya, satu kata dalam bahasa Arab itu untuk dicari padanannya di dalam bahasa Indonesia itu tidak mudah, alias sulit, sehingga tidak ketemu. Akhirnya ya sudah, daripada susah, bahasa aslinya digunakan. Contohnya yang paling kita ketahui ya kata adil. Adil itu bahasa Arab gitu. Tapi tolong agak disebut ya, jangan ngobrol sendiri. Adil itu dalam bahasa Arab ya. Susah mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Ya sudah, adil saja. Ya. Ya, keseimbangan, ya, kesamaan. Banyak sekali ya, padan katanya itu yang kemudian kalau diartikan satu aja nggak mencukupi. Ya. Sehingga daripada susah ya adil saja. Kata barokah itu enggak. Ya sudah, terjemahkan ini berkah itu aja. Apa itu berkah? Mungkin kita tidak tahu itu ya. Ya, berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Makanya kita seringkali kadang-kadang menyebut rezeki itu sedikit tidak apa-apa, tapi berkah ya. Tapi kalau bisa ya banyak dan berkah ya. Tapi daripada banyak dan berkah itu lebih baik sedikit berkah. Yang penting berkahnya ya. Nah termasuk ini ya, kata-kata sakinah, mawaddah, warahmah itu ya tidak mudah itu untuk menjelaskannya dalam bahasa yang singkat. Nah malam ini khusus untuk pengajian pengantinnya Mbak Tasya ini, mari kita ngaji bersama ya, khusus membicarakan mengenai bagaimana keluarga yang kita doakan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, 3 kata sakinah, mawaddah, warahmah itu oleh Allah disebut di dalam satu ayat yang terdapat dalam surat Ar-Rum ya, yang sering dibacakan kalau ada acara pernikahan. Termasuk tadi ketika kita membaca rangkaian ayat-ayat Al-Quran tadi itu diantaranya adalah ada surat Ar-Rum, tidak hanya ayat 21 tapi beberapa ayat ya, dari mulai ayat 20 dan seterusnya ini yang berbicara mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu wa min ayatihi am khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu banyak. Nah di antaranya itu ketika Allah menciptakan bagimu, ya bagi kita semuanya ini ya, dari dirimu sendiri, min anfusikum azwaja, pasangan-pasangan. Jadi pasangan kita ini, istri kita, suami kita ini dari jenis kita ya, ya sesama manusia. Tapi bukan jenis sesama jenis dalam pengertian laki-laki dan perempuan, tidak boleh kami itu. Sama sejenis itu jenis jenis manusia ya. Jadi jangan kok nikah dengan binatang, jangan ya. Nikah dengan jin, nikah dengan malaikat itu tidak bisa ya. Nah untuk apa itu? Ternyata Allah menjadikan pasangan untuk kita, istri untuk kita, suami untuk kita itu litaskunu ilaiha, agar kita itu merasa tentram, merasa tenang,
merasa damai kepadanya, cenderung kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kalian itu rasa mawaddah dan rasa rahmah. Mawaddah itu sering diterjemahkan dengan cinta, ya, dan lalu kemudian yang rahmah itu kasih sayang. Ya. Tapi sekali lagi tidak mencukupi itu terjemahan cinta dan kasih sayang, itu yang bagaimana itu yang perlu diuraikan panjang-panjang. Ya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi jelas ya bahwa yang namanya orang menikah itu agar supaya merasa tentram, merasa damai, merasa tenang ya, bersama dengan pasangannya. Ya. Jadi kata-kata sakinah itu memang tentram yang semula itu berasal dari semula tidak tentram, semula gelisah, semula ya orang kalau belum nikah kan begitu kan ya. Ya masih kesana kemari tidak jelas apa namanya contohnya lagi itu ya. Nah ketika sudah menikah itu mestinya sakinah dia, mestinya tentram dia, mestinya bahagia, damai, ya, bersama dengan pasangannya itu. Ya. Sakinah itu satu akar kata dengan maskan. Maskan itu artinya tempat tinggal, rumah. Rumah itu kan ya tempat yang menjadikan kita tentram, menjadikan kita tenang, menjadikan tempat kita damai, menjadikan tempat kita bisa beristirahat. Ya. Seakar kata dengan juga musakin ya. Itu dalam bahasa Arab itu artinya itu penenang, obat penenang gitu. Jadi kalau orang nggak tenang kasih aja obat penenang gitu ya. Ya jadi memang fungsi pernikahan itu untuk membuat kita menjadi tentram, damai, ya, nyaman, ya, begitu. Ya. Bahkan malahan ada juga yang melakukan analisis dengan menyatakan sakinah itu bisa juga berasal dari kata-kata sikin. Sikin itu pisau. Ya. Ya. Tapi ini agak ekstrim lah ya. Jadi kalau orang itu ibarat kalau sudah menikah itu seperti digorok, jadi tenang betul gitu ya. Nggak bisa kemana-mana kalau sudah digorok ya kira-kira. Ya wah. Ya tapi itu cara demikian ya. Yang banyak digunakan ya apa? Tenang tadi, tentram tadi itu, ya begitu. Nah sehingga, masya Allah ya, inilah tanda kebesaran Allah, tanda Allah itu menjadikan suami itu seperti itu, menjadikan istri seperti itu, ya. Menjadikan kita itu yang laki-laki merasa tenang, merasa tentram, ya, berbeda dengan sebelum menikah. Yang perempuan juga itu merasa tenang, merasa tentram, merasa damai. Ada yang mengayomi, ada yang melindungi, ya begitu. Ya. Dan kalau sudah menikah itu ya sudah lalu cenderung hanya kepada yang dinikahi itu pasangannya itu. Jangan kalau lalu kemudian merasa tentram dengan yang lain itu ya jangan kalau bisa itu ya begitu. Ya. Ya. Yang normal ya, yang normal begitu ya normal. Jadi sekali lagi ibarat rumah gitu ya yang menenangkan itu, sehingga ya wajar kalau orang itu ketika sudah menikah itu ya, lalu ingin kembali pulang ke rumah ya, segera bertemu dengan istri, segera bertemu dengan suami ya, bekerja seharian ya, itu capek ya, di luar waduh bertemu dengan berbagai macam orang dengan berbagai macam karakter, berbagai macam persoalan, pusing itu, ya. Ketika pulangnya, yang dirasakan apa? Ya kedamaian, ketenangan. Ya. Idealnya seperti itu. Ya. Nah kalau misalnya kok sudah ada pasangan, ya, ada istri, ada suami,
Lu kok ketika ada masalah kok malah tidak pulang ke rumah, ya. Wah itu perlu dipertanyakan itu. Mesti ada yang nggak beres itu, ya. Itu gampang saja berarti menilainya. Apakah pasangan ini pasangan yang baik atau tidak? Ya dari sisi itu aja sudah terlihat. Ya. Kalau pergi agak lama sedikit kok kangen kepengen pulang, ya. Ya wajar itu, memang begitu. Ya, Mbok. Di luar itu hebatnya kayak apa, enaknya kayak apa ya. Coba kalau misalnya di luar negeri itu kan ya, ya sehari, 2 hari, 3 hari sih ya. Wah, kayaknya sih seneng gitu ya. Tapi begitu seminggu udah pusing itu kepalanya, cenut-cenut itu sudah itu. Ya, pasti pengen pulang. Ya. Supaya mendapatkan ketenangan tadi, ketenteraman, kedamaian jiwa itu. Dan itu bisa digantikan. Ya. Ya. Makanya ya ini ya idealnya begitu ya pasangan itu ya. Begitu suami datang ya itu ya begitu capek begitu ya kusut gitu atau apa gitu ya, Masya Allah disambut dengan senyum ya, lalu kemudian buatkan minuman ya, lalu apalagi disediakan segera mandi, disediakan makan, waduh ya begitu selesai mungkin ya dimakan gimana gitulah ya, wah itu magnes tenang gitu ya, magnes tenang gitu. Wah baru datang ini pagi, wah balik ya toh, bisa golek tempat pulang yang lain ya, begitu. Ya, wong Masya Allah kalau di rumah makan itu begitu datang badhe mundur apa mas gitu. Ya Allah oleh nawari ini manusia rekaruan ya toh ya. Iya wah ya yang seneng orang di warung itu di dan mestinya ibu-ibu di rumah itu juga harus lebih dari warung itu harusnya. Dan bapak-bapaknya aja kerasan warung ya, lebih kerasan warung ya boleh masuk sekali di warung itu boleh. Tapi jangan kok kemudian lalu lebih senang di warung ketimbang di rumah, jangan sampai. Itu aja pesannya ya. Nah, lalu bapak dan ibu ya, tentu saja keadaan tentram, tenang, damai itu lalu bukan kemudian tidak ada konflik sama sekali, itu yang tidak mungkin ya. Oh yang namanya hidup rumah tangga apalagi dengan istri ya itu wajar kalau kemudian terjadi konflik suatu ketika wajar. Yang penting konflik itu jangan sampai kemudian mengarah kepada kekerasan. Ya, nah itu yang harus kita jaga, kita bedakan. Bisa dikurangi sedikit suaranya itu begini-begini. Ya. Iya. Dalam studi konflik itu ya, yang namanya 2 orang ketika sudah ada perbedaan tujuan di antara 2 orang itu sudah konflik. Ya. Bapak-bapak naik mobil, satu mobil, ya, yang satu ngajak ke Surabaya, yang satu ngajak ke Jakarta, itu sudah konflik itu. Ya, ya dalam studi konflik seperti itu. Loh, kalau konflik itu pengertian seperti itu dalam rumah tangga itu betapa banyak konflik saben hari muncul kan ya. Wong baru mau masak aja masak lodeh, masak sayur bening we jadi masalah kok. Ya.
Ya. Itu konflik sudah itu kalau dalam studi konflik itu. Nah, yang penting kemudian lalu jangan kemudian itu menjadi kekerasan. Ya. Kekerasan itu tindak yang menyakiti, tapi juga tidak tindakan saja. Kekerasan itu bisa dalam bentuk verbal, ya, kata-kata. Kata-kata yang menyakiti itu sudah kekerasan. Lebih sakit. Apalagi kok ada kata-kata, "Wong diem tok aja" itu sudah kekerasan itu. Ya. Melengos saja sudah kekerasan. Apalagi kalau sampai dengan kekerasan yang sifatnya fisik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi sekali lagi konflik biasa. Lu saya dengan Bu Eli itu terus terang aja sering ya, keluar makan gitu loh. Itu paduring dalan. Gitu. Saya kepengennya senengane bangsane guling, ya. Bangsane opor, bangsane sate, ya. Bu Eli senengane pecel gado-gado, wah ya gitu ya. Loh itu biasa, itu konflik itu. Tapi jangan sampai kemudian lalu mengarah pada kekerasan, ya. Ya konflik itu ya diselesaikan dengan cara yang sebaik mungkin. Ya. Lu kan banyak sekali kemungkinannya itu. Kalau persoalan makan, ya, Bu Eli pengen apa misalnya gado-gado, saya pengen koyor. Dulu di Imam Bonjol itu kan ada itu warung itu ya, sebelahnya pecel koyor, sebelahnya gado-gado. Lo itu Serasan Poncol, betul ya, Serasan Poncol. Lo itu biasa saya berangkat bareng, Bu Eli masuk ke gado-gado, aku nih koyor apa-apa, begitu. Jadi orang usah bekenengan gitu loh maksud saya itu ya, begitu. Ya. Apa nak perlu ya makan koyor bareng-bareng, gado-gado bareng-bareng. Lu kan iso juga, selesai, tidak ada masalah kan. Apa nak misalnya orang karo-karo ya wis ora sido wae. Ora mangan pecel, ora mangan koyor. Ning omah wae. Balik wae masak dhewe. Lu malah dite utuh malah itu. Dan intinya jangan sampai konflik itu kemudian menjurus kepada kekerasan. Ya itu, ya. Lah terus kemudian misalnya terus Bu Eli ngancem saya. Pokoknya nggak main gado-gado, awas mau bengi rata. Wah, kekerasan itu sudah itu ya. Gitu aja kekerasan itu ya. Gitu aja itu kekerasan itu ya, itu misalnya. Atau sebaliknya ya begitu. Jelas ini Pak ya, Bu ya, jelas ya. Jadi konflik itu biasa, yang penting jangan sampai mengarah pada kekerasan. Dan konflik itu biasa dalam rumah tangga. Masalah sekolah anak kepengen sekolah ini, bapaknya harus begini. Ya, kamu pokoknya harus di kedokteran misalnya. Nah, orang di kedokteran tak biayai. Nah, misalnya. Kekerasan itu. Kekerasan misalnya. Seperti itu. Nah, seperti itu kan banyak sekali di rumah tangga ya. Itu biasa selama tidak menjurus pada kekerasan tadi. Nah, kekerasan itu sekali lagi bisa dalam bentuk verbal, kata-kata, fisik, ya. Walau fisik itu sudah nyubit, sudah mukul, wah itu jangan sampai. Bahkan psikis saja juga jangan, ya. Jadi psikis itu misalnya tiba-tiba ngenengke, atau kadang-kadang si istri tiba-tiba pulang ke rumah orang tua. Lalu kan itu kekerasan itu sebenarnya itu ya. Kekerasan itu ya. Ya, ngenengke itu ya. Tiba-tiba nggak disapa, 3 hari nggak disapa, tidak boleh. Ya. Nah kalau ada konflik segera selesaikan dengan cara yang terbaik, ya. Dan usahakan kalau bisa konflik di keluarga jangan sampai lebih dari 1 malam. Ya, sebelum tidur harus sudah selesai. Ya, ibu-ibu punya senjata, ya, untuk meredam konflik keluarga. Gunakan senjata yang terbaik untuk bisa meredam konflik. Insya Allah berhasil, ya. Itu pengalaman saya, ya. Silakan praktekkan juga. Ya. Tahu ya maksud saya ya? Iya, tahu podo tuwone mas orang ngerti. Ya. Jadi jangan sampai lebih dari 1 malam. Jangan sampai tidur masih bawa masalah. Ya. Lu apa iso Pak? Nesu kok begitu? Ya, bisa saja, masa nggak bisa itu ya. Bisa lah, justru karena bisa itu makanya kemudian selesai masalah, ya.
Loh ini ilmu tingkat tinggi nih ya. Waduh. Tidak semua orang bisa melakukan ini ya seperti itu ya. Oke. Baik, jadi yang pertama sakinah ya, tentram, damai. Loh kok lagi satu setengah jam lagi so tekan jam 12 minggu berarti ya. Apa-apa. Khusus Mbak Tasar apa ini ya berarti ya. Baik, kita lanjutkan sekarang ya. Jadi yang pertama sakinah. Sakinah apa tadi? Tenang, tentram, ya, damai, ya bersama dengan pasangan. Yang kedua mawaddah. Mawaddah itu sering diterjemahkan dengan cinta ya. Tapi cinta di sini tidak sekedar seperti mahabbah yang lebih ada pada tataran perasaan, enggak, ya. Mawaddah itu cinta yang kemudian ya diekspresikan betul dalam bentuk perbuatan. Itu mawaddah itu. Ya. Ya. Artinya apa? Cinta yang dalam pengertian mawaddah itu cinta yang kemudian diekspresikan ya. Bosok cinta-cinta tok ya. Ya terus ana terusane itu ya. Ya, ana terusane itu ya. Ya. Terusane apa? Yo pegang-pegangan ya. Mosok wis cinta kok terus ora megang sama sekali kan ya lucu gitu. Ya. Ya. Dan seterusnya. Dan itu ibadah itu. Ya. Dan kalau masih teman-teman baru itu biasanya mawaddahnya sangat kuat gitu. Ya. Biasanya mawaddahnya itu kuat kalau masih pengantin baru. Ya. Sampai dengan beberapa tahun tuh mawaddahnya yang masih dominan itu. Cinta yang tadi itu ya seperti itu. Tapi juga jangan kemudian cinta dalam pengertian mawaddah itu lalu kemudian dipahami hanya dalam pengertian yang itu tok ya. Tapi cinta dalam pengertian mawaddah itu juga cinta yang kemudian ekspresinya itu dalam bentuk tanggung jawab tadi itu. Ya. Contohnya apa? Ya misalnya kalau cinta maksud hanya ngomong cinta toh. Ya ada buktinya lah ya. Ya lalu kemudian siap memberi nafkah. Itu bagian dari cinta mawaddah itu. Ya. Kalau tadi ya cinta dengan istri, ya istrinya repot, ya masuk bersih-bersih nyapu, masuk bersih-cuci piring atau nyuci baju, masuk enggak mau. Ya. Ya biasa dikerjakan bareng-bareng. Ya. Ya. Kalau suaminya repot apa ya istrinya bertanggung jawab juga lah begitu ya. Sehingga kalau misalnya intinya mawaddah itu cinta yang kemudian ditunjukkan dalam bentuk perbuatan nyata, dalam bentuk tanggung jawab tertentu, sehingga tidak hanya ngomong tok begitu. Begitu. Nah, ketika orang itu masih muda itu biasanya sekali lagi mawaddahnya ini yang menonjol. Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu kemudian tidak hanya mawaddah itu, kemudian lalu ada rahmah itu. Rahmah itu ya kasih sayang yang nuansanya itu lebih bersifat ya berbeda dengan mawaddah tadi itu ya, lebih kepada ada unsur memaafkan, ada unsur menerima kekurangan, ada unsur berkorban, begitu kira-kira itu ya. Nah biasanya kalau dalam hidup rumah tangga itu rahmah itu kemudian lebih menonjol ketika usia perkawinan itu sudah mulai bertambah banyak ya, lebih-lebih kalau sudah menjadi tua. Kalau sudah tua itu mawaddahnya berkurang ya, sudah berkurang mawaddahnya itu. Begitu itu sudah berkurang itu ya. Bahkan malah bisa jadi kalau sudah tua sekali tidak begitu sama sekali kan ya. Ya. Tapi nyatanya kenapa? Kok yang namanya orang berkeluarga kok sudah tua-tua sekalipun kok masih bisa bersama-sama itu. Ya, padahal sudah tidak ada unsur-unsur yang sifatnya mawaddah yang katakanlah cinta fisik birahi kita tidak ada. Ya karena ada kasih sayang itu, rahmah itu. Ya. Jadi rahmah itu penting di dalam kehidupan rumah tangga itu. Ya. Cinta yang memang di situ ada unsur kasihan, ada unsur sayang, ya, sehingga kemudian bisa menerima kekurangan pasangannya. Ya. Ya. Tidak harus tua sekalipun, masih muda. Nyatanya kadang-kadang ada, ya.
pasangan yang kemudian Allah coba misalnya, lalu kemudian yang satu sakit misalnya. Duh, itu kalau seandainya Allah tidak menciptakan rahmah di kalangan pasangan-pasangan itu, coba kita bisa bayangkan, mana mungkin bisa bertahan. Makanya yang namanya, sekali lagi, pasangan diciptakan Allah itu sebagai tanda dari kebesaran Allah, ya. Yang sekali lagi itu terjadi. Ya. Coba kita kadang-kadang melihat, ya, betapa yang namanya suami istri itu kadang-kadang tidak sebanding, kadang-kadang tidak apa namanya, tidak. Orang kadang saya bingung loh, kok iso yo, kayak gitu kok bisa dapat kayak gitu. Sok-sok gitu ya Bu ya. Terus terang aja lo ya. Betul. Nah itu berarti yang dominan sifat rahmahnya. Sifat rahmahnya. Ya. Nah sehingga idealnya sifat rahmah ini juga harus ada mestinya itu. Ya. Nah tapi cuma tadi itu saya katakan biasanya kalau pasangan yang masih muda baru menikah itu yang menonjol mawadahnya ya. Tapi nanti semakin tua itu yang ada hanya rahmahnya. Mungkin mawadahnya itu mungkin sudah lama-lama bleret gitu ya. Tapi yang muncul hanya rahmahnya itu ya, rahmahnya itu. Ya. Saya itu coba itu kadang-kadang kalau lihat video video-video yang menampilkan pasangan-pasangan yang sudah tua itu, terutama yang di Cina itu banyak sekali itu ya. Di Cina itu banyak sekali pasangan-pasangan. Tapi tidak ada Cina dimanapun juga ada ya. Itu yang sudah tua tapi kemudian berdua itu, yang Allah menunjukkan kemesraan yang luar biasa, kasih sayang luar biasa. Wah itu, masya Allah ya, itulah rahmah, ya. Jadi seringkali terjadi ya. Belum lagi kalau kasus-kasus terjadi misalnya nuwun sewu ya, pasangan itu kan ketika masih sama-sama muda itu kan kurang lebih sama ya, sama dalam hal apapun ya, sama-sama dalam apapun, termasuk dalam status sosial, status ekonomi ya, sama kurang lebih. Tapi ketika misalnya maaf ya, salah satu kemudian tidak berkarir ya, yang satunya berkarir misalnya, itu kan kemudian yang satu kemudian sangat tinggi sekali level sosial ekonominya, yang satunya lagi sangat rendah, ya. Itu masalah psikologis yang luar biasa terjadi dalam keluarga itu. Apa kemudian harus pisah? Nyatanya tidak, karena banyak sekali pasangan-pasangan yang kemudian masih bisa mempertahankan kondisi yang timpang secara sosial ekonomi antara suami istri setelah berkembang sekian lama itu. Ya. Itu berarti apa yang bertahan itu? Karena adanya apa? Rahmah itu, rahmah. Sehingga intinya rahmah itu adalah kasih sayang yang masih memungkinkan seseorang itu masih mampu kemudian mempertahankan keberadaan pasangannya. Dan itu sekali lagi tidak mudah. Nah sehingga dengan demikian ya, makanya ya mestinya memang tiga-tiganya itu ada ya, makanya doa kita selalu semoga keluarga itu dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu. Nah mudah-mudahan ya Mbak Tasa yang besok akan melangsungkan akad nikah itu, sekali lagi ya, kita doakan nanti keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya tidak hanya Mbak Tasa, termasuk kita ini yang teman-teman lama ini, teman-teman kawan ini juga semoga tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk bisa seperti itu, tentu saja niat ya Mbak Tasa ya, niat diperbagus ya. Niatnya dalam rangka tidak ada lain kecuali dalam rangka ibadah ya. Yang lain-lain itu akan mengikuti sendiri ya. Sebab kalau niatnya itu tidak benar ya pasti akan keliru nanti ya. Kalau niatnya kok karena yang lain-lain
ketika yang lain tidak didapat, pasti akan kecewa. Dan kalau sudah kecewa ya sudah, ya. Kemudian lalu tidak sesuai harapannya, kemudian bisa oleng tadi. Tapi kalau niatnya untuk ibadah, insya Allah dalam kondisi apapun itu, kemudian lalu Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan sehingga mudah-mudahan semuanya menjadi baik di dalam kehidupan berkeluarga. Amin ya rabbal alamin. Wah, saya tidak tahu ini tadi mungkin agak kepanjangan ya. Mudah-mudahan saya kalau lihat jam tidak ada ya. Nggak tampak ya sudah. Untung ya orang kurang berjam. Untungnya juga orang berjam. Mohon maaf Pak Yudo ya kalau kepanjangan. Bapak-bapak dan Ibu mohon maaf ya kalau kepanjangan ya. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.